Kita masuk lanjut kepada pengertiannya dulu. Menurut dari Sanjaya itu 2016 menjelaskan strategi pembelajaran adalah pola umum pembuatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya kan kita kalau belajar tanpa tujuannya bingung membuat apa. Nah, itu pentingnya strategi pembelajaran supaya apa yang kita buat dalam belajar di kelas, apa yang kita sampaikan, metodenya itu ada. Nah, itulah pentingnya strategi. Dalam strategi pembelajaran ini ada beberapa jenis strategi pembelajaran yang biasanya diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama itu ada strategi expository. Ini pernah dengar ya? Biasanya expository itu guru lebih aktif. Tentu kayak metode ceramah. Nah, itu metodenya itu digunakan strategi expository. Nah, di mana guru itu menjelaskan materinya secara langsung. Nah, biasanya itu tujuannya ya. Nah, tujuannya itu supaya lebih paham lah materinya. Lalu yang kedua itu strategi empiri. Nah, di mana siswa lebih aktif menemukan pengetahuan sendiri melalui proses bertanya, lalu mencari dan menyimpulkan. Tadi kan berfokus kepada guru. Lalu kalau sedangkan dengan strategi empiri itu lebih berfokus kepada siswanya sendiri. Mereka yang mencari materinya, mereka yang mencari apa dari pengetahuannya, lalu dari mereka juga yang akan menyimpulkan dari pembelajarannya. Itu berfokus pada siswanya. Lalu kita lanjut lalu ada strategi kooperatif, yaitu cooperative learning. Nah, di mana cooperative learning ini belajar dilakukan melalui kerja kelompok dengan saling membantu. Nah, misalnya anak-anak lebih suka tuh belajar dengan teman-temannya, kita kelompokkan. Nah, misalnya kita strategi kooperatif ini lebih berfokus bagaimana mereka kerja kelompok dengan teman-temannya. Lalu ada strategi kontekstual. Nah, di mana kontekstual teaching and learning ini biasanya itu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, tujuannya supaya mereka lebih paham. Biasanya kehidupan relevan dengan kehidupan itu lebih paham. Kayak contoh nanti dalam bahasa Indonesia biasanya kita kan disuruh buat cerita ya, atau membaca cerita. Nah, biasanya ceritanya itu kayak cerita tentang masyarakat sekitarnya, cerita-cerita rakyat. Nah, itu hal yang biasa dilakukan guru dalam strategi kontekstual. Nah, lalu ada strategi efektif. Nah, di mana maksudnya itu menekankan kepada pembentukan sikap, nilai dan karakter. Nah, tujuannya sudah pasti untuk menguatkan karakter siswanya. Kayak kita belajar supaya mereka lebih disiplin, supaya belajar rajin. Nah, karena kan ada tuh siswa-siswa yang kurang dalam pembelajaran, misalnya nggak fokus ataupun mereka malas. Nah, misalnya anak-anak sering terjadi. Nah, itu dan strategi efektif biasanya lebih ditekankan bagaimana mereka bisa disiplin. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ada strategi metakognitif. Nah, di mana strategi ini biasanya membiasakan siswa mengatur cara belajarnya. Kayak belajar sendiri lah. Tadi kan ada yang belajar mandiri. Ini hampir sama dengan strategi empiri. Metakognitif ini contohnya kayak pelatih kemandirian dan kesadaran berpikir. Kayak misal dari kita siswa biasanya membuat catatan ya, membuat catatan kayak tentang bagaimana sih kesulitan dalam belajar. Biasanya supaya mereka lebih teratur dalam pembelajaran. Nanti hasil dari tulisan mereka bisa didiskusikan dengan gurunya. Biasanya itu yang diterapkan dalam strategi metakognitif. Oke, sampai sini paham ya apa aja dalam jenis strategi pembelajaran? Oke, kesimpulannya adalah tadi kan kita ada beberapa tadi ada 6 strategi pembelajaran. Pertama tadi ada expository. Tadi apa expository? Guru lebih atau sistem ceramah biasanya. Ini bisa dibilang
strategi. Nah, itu masuk model. Nah, ini kan masuk strategi. Nah, apa tadi yang kiri berfokus kepada siswa. Fokusnya itu siswa. Lalu yang ketiga ada kooperatif. Ini kooperatif lah ya. Nah, itu biasanya bilang dalam sistem kelompok. Lalu yang keempat kontekstual. Apa tadi kontekstual? Itu menghubungkan materi pelajaran dengan Kehidupan. Biasanya menyelaraskan materi dengan kehidupan. Lalu yang kelima afektif. afektif. Nah, afektif itu apa tadi? Menentukan Sikap dan karakter. Lalu yang terakhir ada metacognitif. Apa tadi metacognitif? Membiasakan siswa mengatur cara belajarnya sendiri. Ada planning biasanya ya. Biasanya belajar mandiri. Di sini paham ya apa aja jenisnya? Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan Bapak tugas untuk minggu depan silakan teman-teman cari biasanya kita kan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, silakan teman-teman cari contoh penerapan dari strategi ini ke dalam bahasa Indonesia di SDFI. Nah, contohnya setiap jenis memiliki contoh. Contohnya kayak ekspositori, apa contoh dari penerapan dalam bahasa Indonesia, baru dikiri apa contohnya dalam penerapan bahasa Indonesia. Nah, paham ya tugasnya ya? Oke, mungkin sampai di sini ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, baiknya kita melapaskan kepala. Oke, sekian. Terima kasih atas